Ketika kami memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan, kami memberi sesuatu kepada Tuhan. Ucapan bibir kami yang memuliakan nama-Mu. Dan sekarang ganti Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan memberi firman-Mu kepada setiap kami. Oleh sebab itu persiapkan diri kami masing-masing. Hati, pikiran dan telinga kami, seluruh hidup kami terfokus kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu menjadi seorang berkat. Kuat kuasa Allah menaungi pemberitaan firman-Mu, menaungi hamba-Mu untuk menyampaikan hanya kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur buat hari ini Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus sudah hampir selesai ya. Dan pagi ini bagian yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang saudara terima, apa yang saudara tangkap dari surat Yakobus mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 sampai ayat yang ke-11. Ada yang ingat? Kalau di kelas saya tanya begitu, ada yang bisa jawab saudara? Satu saja bagian yang menurut Bapak Ibu Saudara itu saya dapatkan sebagai berkat ya, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lupakan, bahkan itu sangat penting dalam hidup saya, katakanlah. Ada Bapak Ibu? Atau lupa begitu saja ya? Langit dan bumi akan berlalu, demikian juga ingatan akan firman berlalu juga. Loh, tertawa. Berarti yang tertawa benar-benar melupakan ya. Makanya Alkitab menjelaskan, memerintahkan kepada kita terus sampaikan berulang-ulang. Gitu ya. Makanya diulang-ulang. Nah, Bapak Ibu, di Yakobus pasal 5 ini adalah bagian yang terakhir ya. Saya beri judul panggilan gereja. Nah, gereja di sini bukan gedung ya, tapi sebenarnya kumpulan orang percaya. Saya dan saudara itu adalah gereja. Jadi cara sederhana, panggilan saya, panggilan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya itu apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, di dalam bagian yang terakhir ini, kalau kita melihat, saudara, itu adalah nasihat. Ya, nasihat praktis yang harus dilakukan oleh orang percaya. Tapi satu sisi, Bapak Ibu, Yakobus ini menekankan, walaupun di dalamnya ada nasihat, tapi di dalamnya juga ada yang namanya perintah, saudara, yang sangat penting, yang sangat serius, harus dikerjakan. Kenapa? Karena kalau orang Kristen itu atau siapapun, Bapak Ibu Saudara, memiliki masalah. Nah, di surat Yakobus itu paling tidak ada 3 ya penekanannya. Jemaat pulang-pulang mengalami apa, saudara? Di pasal 1, haleluya. Bukan haleluya, saudara. Pencobaan, penderitaan, betul? Lalu jemaat mula-mula zaman surat Yakobus ditulis mengalami fitnah yang sudah dikhotbahkan kemarin, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya mengalami apa? Aniaya. Nah, Bapak Ibu, ketika fokusnya mengalami masalah, penderitaan, pencobaan, fitnah, ya, lalu diperlakukan tidak adil, semena-mena oleh orang kaya, yang pasal-pasal ayat-ayat kemarin, maka fokusnya kemana, saudara? Ya di masalah itu. Nah, makanya di deskripsi YouTube kita hari ini, saudara, seringkali orang Kristen menganggap gereja, gedung gereja itu sebagai apa? Rumah atau tempat apa, saudara? Saat teduh orang-orang yang sedang mengalami masalah itu. Salah? Enggak, saudara. Karena kita larinya kepada Tuhan, datangnya kepada Tuhan, bersekutu satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, betul saudara? Tapi lupa keluar, lupa akan tanggung jawabnya di luar itu apa. Nah, makanya saudara, surat Yakobus memberi penekanan, hei orang Kristen yang sedang dianiaya, orang Kristen yang mengalami fitnah, orang Kristen yang diperlakukan tidak adil, jangan terus menerus terfokus ke sana, tetapi keluarlah, saudara. Jadi bersamaan ketika mengalami sesuatu itu, maka tanggung jawab, tugas, panggilan kita yang sesungguhnya harus dilakukan.
Nah Bapak Ibu, panggilannya apa? Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-12 ya, kita baca coba per bagian ya Bapak Ibu. Yang berbunyi demikian, kita baca sama-sama 2-3. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Pertanyaannya saudara, bersumpah dilarang. Bersumpah seperti apa? Makanya yang pertama panggilan saya dan saudara adalah menjadi orang yang membawa berkat. Ya, berkat di sini bukan materi, saudara-saudara. Tapi berkat apa? Bersumpah yang seperti apa yang dilarang oleh Alkitab, saudara. Nah, kita ingat ya, ada sumpah jabatan. Kalau nggak percaya tanya sama Paula. Waktu jadi notaris dulu disumpah nggak? Mana Paula? Iya, disumpah ya? Enggak. Anaknya Pak Haryono dokter, ada sumpah dokter nggak? Saudara yang di wisuda, ada sumpah wisuda nggak? Janji wisuda nggak? Pilih. Oh, belum lulus aku Pak. Oh sudah kan S1-nya. S2 memang belum. Ada S1, S2, S3, ada janji wisuda. Betul, saudara. Pendeta, ada sumpahnya nggak? Ada. Saya akan mencintai Tuhan, membawa nama baik Tuhan, gereja, dan sinode. Loh, itu ada saudara-saudara. Ya kan? Jadi secara jabatan semua disumpah. Profesi saudara, apalagi anggota MPR, DPR itu ya saudara, disumpah juga. Kalau dia Kristen diletakkan Alkitab di atas kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi gak main-main ya. Nah tapi pertanyaannya, kenapa di Yakobus tadi mengatakan apa? Jangan kamu bersumpah. Nah ternyata sumpah yang dimaksud bukan sumpah-sumpah yang tadi saya sampaikan, saudara-saudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu swear. Nah anak-anak seringkali berkata swear. Apa itu artinya swear itu? Karen apa swear? Nah, seringkali ngomong gitu kan, swear. Tangannya gini swear. Anak-anak zaman sekarang ini aneh-aneh saudara. Pakai gaya tangan apa saja. Apa swear? Sumpah gitu kan. Tapi sebenarnya bukan sumpah itu. Swear itu artinya mengutuk, mengumpat. Ayo bertobat sekarang yang ngomong swear itu saudara. Iya kan? Nah, jadi yang dimaksud oleh Yakobus jangan kamu bersumpah artinya jangan kamu mengumpat, jangan kamu mengutuk. Nah, Bapak Ibu, lihat. Isinya kutukan, umpatan kepada orang lain, itu yang dilarang. Makanya kamu jangan bersumpah, saudara-saudara. Nah, nyumpai siapa? Ngutuki siapa? Ngumpat siapa, saudara? Ngumpat siapa? Para penganiaya umat Tuhan pada saat itu. Sehingga umat Tuhan di ayat yang ke-13 dibuat sangat menderita. Ketika orang Kristen mengalami fitnahan, orang Kristen saat itu dilarang, jangan kamu mengumpat, menghujat yang memfitnah kamu. Ketika kamu diperlakukan tidak adil, dibuat melarat, dibuat miskin. Nah ini konteksnya ya, surat Yakobus. Kamu jangan mengutuk, mengumpat orang-orang yang memperlakukan kamu seperti itu. Amin Bapak Ibu. Ayo, ketika kita disenggol orang di jalan, apa yang keluar dari mulut kita? Viral loh saudara, polisi nilang orang naik sepeda motor karena di Manado Bu. Yang ditangkap Kristen, polisinya juga Kristen. Nonton nggak saudara? Viral loh, polisinya nilang. Nilangnya gimana? Berdoa. Jadi yang ditilang itu didoakan. Angkat tangan di polisinya kayak pendeta saudara. Tuhan kau berkati anak ini, kuasa nyata anak ini, berkatilah anak ini. Loh, saudara, waduh. Ini luar biasa ini saudara. Harusnya gimana? Gak tahu tandanya apa? Nah biasanya gitu kan. Tanda yang mana Pak? Itu ada di situ. Sejak zaman Adam tanda itu sudah ada di situ. Dilarang masuk loh jelas. Enggak loh saudara. Kalau di sini memang begitu ya. Karena kita yang ditilang merasa saudara ya sebenarnya sudah tahu salah gitu kan. Tapi ketika ditegur terus apa saudara? Ya nggak tahu kalau ada tanda di situ. Nggak tahu kalau Pak polisinya ada di situ lah. Nah omongannya macam-macam Bapak Ibu. Kemarin waktu keluar tol, saudara putar balik mau pulang ke Wiguna ya.
Ada orang yang naik motor nggak pakai helm, di situ banyak polisi. Ini kenapa ini kok banyak polisi? Biasanya nggak ada polisi itu sekitar Pondok Chandra itu, saudara. Iya, Billy ya tahu. Banyak polisi itu, saudara. Kemarin sore jam-jam 2:30, 2:30 gitu loh. Terus ada yang naik motor nggak pakai helm. Saya pikir ditangkap, ini kapok loh, saudara-saudara ya. Sudah tahu harus pakai helm, nggak pakai helm. Mulut saya langsung kapok. Ini polisi di sebelah terkini ya. Ternyata polisinya baik, saudara. Polisinya hanya berkata pakai helm ya. Loh, nggak ditilang. Nah, Bapak Ibu lihatlah. Para penganiaya waktu itu, orang Kristen mula-mula jangan sampai mengatakan sumpah serapah atau umpatan kutukan itu tadi. Walaupun mereka dibuat menderita, Bapak Ibu Saudara, dibuat miskin, dibuat sengsara hidupnya. Karena memang kecenderungan orang nyumpahi kan, saudara-saudara. Nah, siapa saja? Yang pertama seorang kaisar. Waktu surat ini ditulis, yang terkenal dengan Gaius Caligula namanya, saudara. Nah, saya blok di situ. Masa pemerintahannya yang pendek ditandai dengan kekejaman yang luar biasa. Umumnya, Bapak Ibu, raja atau pimpinan ya atau kaisar, kalau sudah mati lalu didirikan patung, ya bukan untuk memperingati mengenang, tapi patung itu supaya disembah. Tapi Kaisar Gaius Caligula ini ketika masih hidup, dia memerintahkan untuk buat patung. Maka orang Kristen atau siapapun ya, semua orang pada masa itu harus menyembah patung Kaisar Caligula ini sebagai Tuhan. Bayangkan saudara, masih hidup dirikan patung, lalu patungnya disembah. Ini adalah Tuhanmu. Bukan Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi Kaisar adalah Tuhan. Bayangkan saudara. Banyak orang Kristen waktu itu yang menyangkal imannya karena tidak mau menderita, tidak mau sengsara, tidak mau dibuat miskin. Tapi memang ada juga yang tetap mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen diperintahkan supaya jangan mengutuki, menyumpahi, mengumpat kaisar yang seperti itu. Lalu maksud berikutnya apa? Jangan bersumpah tadi. Apabila tidak mengatakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, contohnya siapa? Petrus ya. Markus 14 di situ dikatakan apa? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Ya, sebenarnya ini dia mengutuk dan apa? Mengumpat gitu ya. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Ketika dia ditanya oleh hamba perempuan, ketika ditanya oleh orang lain paling tidak 3 kali, Petrus mengatakan apa? Ini bagian yang terakhir. Ketika dia berkata, aku nggak kenal dia, aku tidak mengerti apa yang kau maksud gitu ya saudara. Maka yang ketiga ketika dia ditanya, kamu pasti salah satu muridnya, kamu pasti pengikutnya. Dari bahasamu kelihatan, kamu pasti kenal dengan Yesus itu. Makanya saudara yang ketiga dia berkata apa? Petrus mulai mengutuk dirinya dan mengumpat, mensumpah dirinya. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Pertanyaannya, Petrus benar nggak kenal Yesus? Kenal saudara. Nah jadi itu yang dilarang. Untuk meyakinkan orang, padahal yang bersangkutan tidak mengatakan kebenaran. Satu contoh lagi Bapak Ibu ya, sudah lama sih peristiwanya. Karena bangku mobil itu ya terlalu mepet, ya tolong dimundurkan sedikit. Ya atau di bengkel kan harusnya bisa ya saudara. Tapi orang yang bersangkutan itu saya tanya, wes dimundur nih. Oh sudah Pak, sudah. Dengan meyakinkan sudah. Sampai saya yakin gitu loh saudara. Ternyata apa yang terjadi ketika saya cek, nggak diapa-apain saudara. Nah ini yang nggak boleh. Nah seringkali Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal yang tidak benar, mengatakan yang tidak benar, untuk meyakinkan orang supaya percaya, kita pakai kata apa? Ya sumpah itu tadi. Nah kalau itu terjadi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan jangan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Kristus mengajarkan bahwa sumpah itu mengikat. Ya, Matius 5:33. Ini yang dikutip oleh Yakobus. Jika ya, sama-sama, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripadamu itu berasal dari si jahat. Kalau begitu pilih apa? Ya atau tidak? Pilih atau Pak. Loh kok pilih atau saudara?
Iya atau tidak? Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Kenapa saudara? Tuhan mengajarkan percakapanmu sehari-hari itu haruslah sama sucinya dengan sumpah itu. Artinya apa? Kita harus jaga perkataan kita. Di Yakobus pasal 3 jelas ya. Dosa karena lidah, dosa karena perkataan. Jadi mesti dipakai, digunakan sebaik-baiknya. Jadi berkat yang pertama, orang Kristen mula-mula, orang Kristen masa kini, saya dan saudara, perkataan kita harus keluar, perkataan kita harus menjadi berkat. Nah, itu panggilan orang Kristen. Nah, sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Di dalam ayat 13a, 13b, ayat yang pendek ya. Coba ayat 13 bagian A. Kalau ada seorang di antara kamu yang apa saudara menderita, baiklah ia berdoa. Menderita karena apa? Ini kuncinya di surat Yakobus. Orang Kristen difitnah, orang Kristen mengalami penindasan, orang Kristen mengalami kemiskinan. Nah, ini yang pada umumnya terjadi, saudara. Tapi coba, kenapa firman Tuhan mengatakan kalau ada di antara kamu jemaat yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi gereja yang berdoa itu panggilan yang kedua. Orang Kristen yang berdoa itu panggilan kita, Bapak Ibu. Nah, saudara, ketika kita melihat penderitaan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Orang Kristen mula-mula saat itu ketika mereka mengalami fitnah, penindasan, kemiskinan, diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan tidak adil, mereka berteriak pada siapa? Mereka minta tolong kepada siapa, saudara? Minta pembelaan kepada siapa? Makanya kita melihat, sehingga ketika tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa menolongnya, Bapak Ibu, surat Yakobus memperingatkan, kalau begitu kamu harus berdoa. Bapak Ibu Saudara, kenapa harus berdoa? Ini ya, kenapa saya dan saudara harus berdoa? Karena berdoa itu perintah Alkitab. Amin, setuju Bapak Ibu? Berdoa itu perintah Alkitab. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Gitu ya, ayat yang pendek itu. 1 Tesalonika 5. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa, berdoalah tanpa berkeputusan. Siapa di antara kita yang masih tetap berdoa? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Gitu ya. Kalau kita nggak berdoa, kita melanggar perintah Alkitab itu. Lalu kenapa kita berdoa? Teladan dari tokoh-tokoh Alkitab. Musa berdoa, Elia berdoa. Siapa lagi saudara? Para nabi juga berdoa. Nah, para rasul juga berdoa. Orang Kristen mula-mula juga berdoa. Tetapi yang unik adalah isi doanya itu kadang-kadang berbeda dengan permohonannya, berbeda dengan permintaannya. Kalau saya dan saudara berdoa isinya apa? Ya sesuai kebutuhan ya. Sesuai permohonan, sesuai apa kerinduan. Salah enggak, saudara? Karena Tuhan juga memerintahkan, sampaikanlah permohonanmu, sampaikanlah isi hatimu. Seperti Ibu Hana berdoa, betul saudara? Tetapi kita melihat ada doa-doa ya Bapak Ibu ya, yang isinya justru pengagungan. Gitu ya. Di Kisah Rasul 4 itu sangat jelas. Ketika mereka menderita, dianiaya, justru isi doanya adalah pengagungan Allah, pencipta langit, bumi, dan sebagainya. Bahkan ketika saya dan saudara berdoa, isinya apa sebenarnya? Pengakuan. Orang yang berdoa menunjukkan dia mengaku bahwa dirinya lemah, dirinya terbatas. Nah, kalau orang merasa sanggup, merasa kuat, merasa mampu, berarti nggak berdoa. Kenapa? Karena dia sombong. Nah, logikanya begitu, saudara. Oleh sebab itu, saya menghimbau. Hari ini saat teduhnya lebih baik dibanding minggu kemarin. Minggu kemarin 15 menit sebelum ibadah seperti pasar. Ya, ayo secara praktis ya. Kalau begitu datang telat saja Pak. Kok malah datang telat saudara? Kalau kurang seperempat saudara datang, duduk, berdoa. Amin. Ya salaman, apa kabar? 1 menit cukup.
Sisanya berdoa. Amin. Mau? Makanya saya kalau abang itu, kita ini kurang doa puasa gimana ya Pak? Jemaat ini loh. Ya. Dulu saya di Stas, Bapak Ibu. Ibadah 3:30 sore, jam 3 sudah berlutut. Sampai sekarang. Berdoa. Saat teduh Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi mulai minggu depan saya berharap Bapak Ibu, kita semua berharap ya, saudara datang, ya ngobrol, shalom, oke sudah, habis itu lanjutkan saat teduhnya. Duduk, kalau perlu jangan bergerombol, masih sepi kan, bangkunya banyak yang kosong kan. Saudara cari tempat masing-masing. Saudara berdoa. Kenapa saudara? Itu pengakuanmu di hadapan Tuhan bahwa saudara lemah, terbatas, tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan engkau mengakui ketika engkau berdoa, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tak terbatas. Amin. Lalu apalagi saudara? Ketika kita berdoa, mengizinkan Tuhan bekerja. Gereja kita bulan depan 20 tahun usianya. Coba saudara merasakan enggak? 20 tahun itu masih anak-anak apa sudah waktunya pacaran? Diem juga, ini ada orang apa enggak ya saudara-saudara? Ya, lihat 20 tahun itu loh Bapak Ibu. Saya salah satu dengan pengurus ngomong 20 tahun itu harusnya sudah bisa buka ibadah 3 kali. Pagi, siang, sore. Tapi kita 20 tahun masih 1 kali. Ya katanya ojo dibandingkan Pak. Iya memang gak dibandingkan. Tapi kalau ini harus dibandingkan saudara. Kenapa tempat lain 20 tahun sudah ibadah 3 kali, kita masih 1 kali? Coba pikirkan, coba renungkan. Errornya di mana Bapak Ibu? Masalahnya itu di mana? Jangan-jangan kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja atas gereja kita. Karena kita merasa kuat, merasa mampu, saudara. Kita tidak berharap Tuhan berkarya lebih lagi. Walaupun saudara berdoa, kita tidak mengubah keputusan Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan akan mengadakan perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Tuhan mengadakan perubahan demi pelayanan kita, dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau tidak berdoa, ya kita nggak akan mengalami apa-apa. Coba renungkan firman Tuhan hari ini. Kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah engkau berdoa. Jangan-jangan kita semua nggak merasakan penderitaan itu, makanya kita nggak berdoa, saudara-saudara. Makanya surat Yakobus menekankan, kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah berdoa. Jadi panggilan yang kedua, saudara-saudara, harus berdoa. Lalu yang ketiga, ayat 13 bagian B, sama-sama. Kalau ada seorang yang, ayo Bapak Ibu, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 13B ya. Panggilan yang ketiga adalah orang percaya yang bernyanyi. Itu adalah ciri khas jemaat mula-mula, Bapak Ibu. Tanpa musik ya. Karena waktu engkau nyanyi, itu merupakan musik. Betul ya Bu Elia? Kalau korban gitu kan. Korban biasanya tanpa musik kan. Seingat saya waktu itu. Ya sekarang ada piano. Tapi awal-awalnya namanya kor tanpa musik. Jadi suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara fales jadi 1. Oh enggak boleh suara fales. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 jadi 1, menjadi musik. Sehingga waktu kita mendengar, wah suara 1-nya di sana nih. Oh suara 2-nya di sini nih. Suara 3 di sana, suara 4 di sana, suara fales di situ. Enggak boleh suara fales, harus tes dulu. Latihan ya Bapak Ibu. Nah gereja mula-mula itu Bapak Ibu, ciri khasnya adalah bernyanyi. Coba 1 Korintus 14 ayat 15, sama-sama kita baca, 2, 3. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku,
Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Sama-sama. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Hati-hati menafsirkan ayat ini ya. Tidak berbicara tentang berdoa dengan bahasa roh, menyanyi dengan bahasa roh, enggak. Terjemahan aslinya mengatakan berdoa dengan rohku, menyanyi dan memuji dengan rohku, itu dengan my spirit ya. Jadi dengan semangat, dengan antusias. Pagi ini pujiannya semangat dan antusias. Sebagian jemaat belum. Sebagian jemaat penonton. Makanya musik jangan terlalu keras, saudara. Kenapa? Supaya suara jemaat ketika menyanyi kedengaran. Nanti kalau nggak keras, YouTube nggak kedengaran, Pak. Ya itu mungkin ada yang error, gitu ya, saudara. Tapi sudah diberikan komputer canggih, harusnya nggak error. Nah, maksud saya adalah saudara harus menyanyi, nggak boleh umi-umi. Kan ditutup, Pak. Ini gara-gara masker ini menutup mulutku untuk memuji Tuhan. Nah, ada yang pakai alasan begitu, sehingga saya buka masker. Ya, ada yang buka ya. Kalau sudah vaksin 4. Dosis 4 gitu ya, aman. Bukan masalah ditutup masker, nggak ditutup masker, saudara. Apakah ketika buka masker pun ikut nyanyi? Belum tentu kan. Tutup masker, apalagi nggak ketahuan. Makanya yang singer ini kalau tutup masker kan nggak ketahuan nyanyi apa enggak. Tapi kalau buka masker ketahuan. Tapi mulutnya memang bergerak, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Mas Priyo saya bilang, kencengin suaranya. Sudah, Pak, memang dia nggak keluar suaranya. Lah repot ini kalau nggak keluar suaranya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap ketika Bapak Ibu melihat panggung, melihat ke depan, Bapak Ibu bukan penonton. Berapa banyak gereja memperlakukan jemaat itu seperti penonton. Lihatlah kami yang melayani, coba musiknya, bassnya. Saya menikmati loh, saya ingat masa muda saya. Ini bassnya bisa separuh dunia itu. Angel ya ngomongnya. Saudara menikmati gak bassnya tadi? Gak roh apa dung gitu ya. Loh enggak, saudara. Bisa jalan, saya ingat waktu mahasiswa dulu main musik, saudara. Saya dulu bisa kayak gitu, tapi sudah gak dipegang. Lagi ya, gak tahu, saudara. Doa malam mulai lagi ya. Tapi senar 5 wis banyak bleset ya, Pak. Dulu hanya senar 4 kan, sekarang kan senar 5 saudara. Walaupun sama tapi nggak biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menikmati. Keyboard, semua menikmati. Bapak Ibu sekali lagi, yang di panggung ini bukan show, bukan sekedar tampil, enggak. Tapi memimpin, membawa Bapak Ibu Saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Memuji Tuhan, memberi sesuatu kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang nggak menyatu. Ya namanya komunitas orang percaya atau gereja harusnya itu bersatu. Tetapi kenyataannya apa? Sendiri-sendiri. WL mimpin dirinya sendiri, singer mimpin dirinya sendiri, musik mimpin dirinya sendiri. Dan terus jemaat ya nonton. Enggak, Bapak. Itu bukan ibadah. Tapi dalam konteks ini Bapak Ibu perhatikan, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah yang menyanyi. Berarti logikanya apa? Kalau ada orang yang tidak menyanyi berarti sedang susah. Ayo pagi ini siapa yang susah? Wajar kalau engkau nggak nyanyi, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Kalau saudara-saudara bergembira, keluar ungkapan, keluar ucapan syukur, keluar dari dalam hati kita nyanyian pujian, Bapak Ibu Saudara. Musik pengiring, yang utama tetap suaramu. Jadi nanti setelah firman Tuhan, pujian untuk persembahan, saudara semua nyanyi dengan semangat, dengan antusias. Amin. Enggak juga. Saudara ini diajak apa kalau begitu ya? Angel-angel gitu ya. Loh, iya loh Bapak Ibu. Coba nanti rasakan yang namanya perubahan itu. Jangan-jangan kita nggak merasakan perubahan
pekerjaan Tuhan jangan-jangan yang error tuh kita, bukan Tuhan, bukan gerejanya, bukan pelayan Tuhannya, tapi saudara yang error. Ayo sampai kapan? Ini sudah 20 tahun loh, sampai kapan begini terus? Sampai kapan? Coba saudara renungkan. Gereja yang bernyanyi, kita semua yang bernyanyi. Efesus 5 ayat 19 mengatakan apa? Sama-sama. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Sama-sama. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Gak ada disinggung dengan alat musik, gak ada. Nah ini loh bedanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu musiknya lengkap. Makanya ada skripsi mahasiswa, saudara buat judul ya, seperti ini judulnya. Peranan musik dalam pertumbuhan gereja. Saya lihat latar belakang masalahnya. Saya lihat landasan teorinya. Loh, kamu bicara apa ini? Perkembangan gereja kan? Iya Pak. Terus yang kamu bahas ini apa? Kok umat Israel bait Allah di perjanjian lama? Gak cocok. Justru kamu baca Kisah Rasul enggak? Di Kisah Rasul itu orang Kristen mula-mula nyanyinya pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut. Enggak pakai alat musik, saudara. Kenapa? Kedengaran kenceng ditangkap. Makanya orang Kristen mula-mula beribadahnya itu di katakombe. Apa itu katakombe? Kuburan-kuburan bawah tanah. Karena kalau kedengaran dilaporkan oleh pemerintah Roma, orang Kristen bisa digerebek, ditangkap, Bapak Ibu Saudara. Jadi tanpa musik akapela, tapi ketika menyanyi dengan suara yang indah, menyanyi dengan segenap hati, itu bagaikan mazmur, pujian, nyanyian rohani sebagai ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya nggak ada main musik pun nggak masalah. Seringkali orang terfokus, gak harus main musik Pak, gak ngangkat Pak. Mau diangkat berapa ton? Itu sebenarnya suasana hatimu yang gak siap. Waktu di rumah kalau engkau siap, Sabtu malam sudah persiapan secara rohani, waktu Minggu beribadah, Bapak Ibu, ketika hatimu siap, sudah gak usah pedulikan. Karena engkau berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Satu sisi kita bersama-sama beribadah, tapi satu sisi Bapak Ibu, engkau berhubungan pribadi dengan Tuhan. Nah hari ini kita boleh belajar. Saya dan saudara punya panggilan apa? Bernyanyi. Oleh sebab itu kita lakukan bukan sekedar dengan suara yang keras, tapi dengan apa saudara? Segenap hati kita. Lalu berikutnya, nah ini yang penting, ayat 14. Panggilan orang percaya berikutnya adalah gereja yang menyembuhkan. Nah, saudara, ayat 14 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya apa? Mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak zaitun dalam nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kesembuhan ilahi, ya ada yang mempraktekkan itu ya, tapi gereja kita enggak. Kalau saudara ada yang sakit, saya dan Pak Bambang selalu mengatakan, sudah masuk rumah sakit belum? Rumah sakit mana? Ya toh, Bapak Ibu, kita enggak pernah langsung ke rumahnya doa gitu kan? Ke rumah sakit dulu. Ya memang gitu. Doa bertelepon, kalau bisa datang, tapi yang kedua apa? Olesi dengan minyak. Artinya minyak di sini apa ya? Nah ini yang kadang-kadang salah paham. Coba lihat fungsi minyak zaitun itu apa? Bahan pembuat salep untuk meriah rambut, minyak rambut. Siapa yang pakai minyak rambut? Nah itu pakai minyak zaitun, saudara. Lalu yang kedua, bahan bakar pelita Matius 25 itu loh. Pelitanya hampir padam, belilah minyak. Nah itu minyak apa? Zaitun juga. Terus yang ketiga apa? Ini yang penting. Lukas di situ menjelaskan obat. Lalu bahan untuk makanan. Jadi saudara, di dalam surat Yakobus ini maksudnya apa? Apakah ada hubungannya dengan minyak urapan, Pak? Enggak.
Ya, memang ada sakramen pengurapan minyak ada. Biasanya orang kalau sudah sakit parah tapi nggak mati-mati diolesi minyak. Supaya apa? Sehat? Enggak. Supaya cepat berangkat. Ada. Tapi kita nggak melakukan itu. Saudara, itu kekristenan yang lain. Ya, yang lain sih ngomongnya pengennya sembuh gitu kan. Tapi sebenarnya malah mati. Tujuannya itu supaya cepat dipanggil Tuhan. Kalau bahasa sederhananya apa, Bu Sriono? Supaya jalannya lancar untuk pulang, gitu loh. Nah, itu fungsinya. Tapi di sini tidak ada hubungannya dengan minyak urapan. Di dalam perjanjian lama memang ada minyak urapan sebagai simbol dari kehadiran Roh Kudus. Nah, dalam perjanjian baru Roh Kudus sudah hadir, sebenarnya sudah nggak perlu lagi yang namanya minyak urapan. Karena yang mengurapi bukan minyak, yang mengurapi adalah Roh Kudus. Nah, sebenarnya minyak apa ini? Obat, saudara. Jadi kalau ada yang sakit tadi, penatua, hamba Tuhan mendoakan. Terus yang kedua apa? Pelayanan medis. Doa plus minum obat. Doa plus bawa ke dokter. Doa plus opnam di rumah sakit. Kemarin saya vaksin keempat, saudara. Setelah itu apa? Hari itu nggak terjadi apa-apa, hanya kemung saja. Besoknya dan sakit semua. Loh, ini kok sakit semua, kenapa ya? Ya sudah, tak minumi paracetamol, ngantuk, tidur sebentar, seger, saudara. Coba kalau nggak tak minumi paracetamol, tetap pegel mungkin sampai hari ini. Karena habis itu ke Tulungagung, setir, ya, sampai balik kemarin, Bapak Ibu Saudara. Kan bisa kemang semua, ini udah enak. Nah, jadi saudara, kalau kita sakit, orang Kristen sakit, berdoa, yang kedua minum obat, salah? Enggak, justru Alkitab mengajarkan. Coba Tuhan Yesus mengatakan apa? Para rasul mengoles minyak. Coba Markus 6, 12, 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Sama-sama. Dan mereka, para rasul, mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi panggilan para rasul adalah bukan hanya memberitakan Injil supaya banyak bertobat, mengusir setan, tapi juga apa, saudara? Menyembuhkan. Dengan cara apa? Memberi obat, bawa ke dokter. Makanya bersyukur ada gereja yang bangun klinik, bangun rumah sakit. Itu Alkitabiah. Bukan kurang iman, bukan tanda tidak percaya akan kuasa Tuhan, bukan. Karena Alkitab yang mengajarkannya. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Berdoa dan tindakan medis dengan nama Tuhan. Ayat berikutnya tadi mengatakan, dan doa yang lahir dari iman menyelamatkan, bukan menyembuhkan. Nah, ini aneh ya, saudara. Harusnya doa orang sakit tujuannya apa? Kesembuhan. Tapi di sini mengatakan apa? Doa yang lahir dari iman menyelamatkan, dan kalau berdosa, dosanya diampuni. Coba ayat 15-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebenarnya orang benar yang di sini yang dimaksud adalah Elia, ayat berikutnya, saudara-saudara ya. Jadi kalau begitu, kenapa Tuhan selalu mengatakan kepada orang yang sakit sembuh, ya, tidak mengatakan sembuh. Orang yang sakit kusta, pergilah imanmu, bukan menyembuhkan. Pergilah imanmu menyelamatkan. Wanita yang sakit pendarahan ketika sembuh, pergilah imanmu menyelamatkan. Kepada orang yang buta, pergilah imanmu menyelamatkan. Tidak pernah ngomong menyembuhkan, saudara-saudara. Yakobus juga begitu. Doa orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan dia. Dan ketika dia berdosa, maka dosanya diampuni. Ternyata di hadapan Tuhan sebenarnya
Keselamatan jiwa lebih penting dibanding kesembuhan tubuh kita. Buat apa sembuh, sehat, tapi jiwanya binasa? Lebih baik sakit sampai mati, mendapatkan kehidupan yang kekal. Pilih mana, saudara? Ternyata ini loh penekanan utamanya. 1 Petrus 2 ayat 24, 25. Coba saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sama-sama, oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ayat 25-nya lupa ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kalau hanya dikatakan oleh birunya kamu telah sembuh, ini yang sering diucapkan ya. Saya sampai hari ini tidak pernah mengatakan kepada orang sakit yang saya doakan dengan teriak keras berkata, oleh biru-biru Yesus kamu sembuh. Enggak, saudara. Apa maksudnya? Ternyata ini Petrus mengutip Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yang disebut penyakit di sini dan disembuhkan oleh bilur luka darah Yesus itu adalah penyakit dosa. Dosa, pemberontakan dan kejahatan itu seperti penyakit di hadapan Tuhan. Kalau kita sakit secara fisik perlu obat, Bapak Ibu Saudara. Tapi hai dan saudara, kalau penuh dosa, penuh pemberontakan, penuh dengan kejahatan, obatnya satu, apa itu? Saudara mesti percaya kepada Yesus. Dan ketika engkau percaya kepada Yesus, darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib, yang didapatkan dari luka, cambukan, pukulan. Nah ini yang disebut dengan bilur ya Bapak Ibu. Menyembuhkan dalam arti apa? Mengampuni dosa saya, dosa saudara. Jadi sebenarnya ini gak ada hubungannya dengan penyakit fisik sebenarnya. Nah biarlah kita memahami ini. Dan yang terakhir, apa panggilan orang percaya? Ayat 19-20. Terus hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu lihat, jadi penekanannya apa lagi? Yang menyimpang dari kebenaran kalau dibuat berbalik, gitu ya. Nah berarti yang membuat dia berbalik adalah orang yang mengerti kebenaran. Benar, saudara? Yang mengerti firman. Membawa orang yang menyimpang, yang sesat kepada kebenaran. Dan coba, apa yang dikatakan oleh Yakobus? Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa, orang yang sesat, yang menyimpang dari kebenaran, berbalik dari jalan yang sesat itu, firman Tuhan mengatakan apa saudara? Bukan hanya pemahamannya diperbarui, pengertiannya diperbarui, tapi apa saudara? Jiwanya diselamatkan. Wah ini luar biasa. Makanya tugas kita yang mengerti kebenaran, panggilan kita apa saudara? Menyampaikan kebenaran itu, memberitakan kebenaran itu, mengajarkan kebenaran itu. Bagian yang terakhir ditekankan apa tadi saudara? Ada yang menyimpang dari kebenaran? Ada. Ya, lagi heboh kan? Orang Kristen itu kan berdoa. Orang Kristen kan beribadah. Apakah berdoa dan beribadah itu harus ke gereja? Tidak. Waduh, ngomong gitu saudara-saudara ya. Akhirnya viral kan? Tidak harus ke gereja, tidak harus beribadah dengan Tuhan. Secara pribadi ketika berdoa, beribadah pada Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi nggak perlu ke gereja. Coba, kalau ini diamini, diyakini, gereja kosong nggak? Kalau ini konsepnya Bapak Ibu ya, dipahami ya mentah-mentah gitu saja. Kalau begitu nggak usah ke gereja lah. Kenapa? Karena aku berhubungan dengan Tuhan. Di rumah bisa, sambil masak bisa. Itu ibu-ibu yang ngomongnya gitu kan. Coba saudara lihat. Ini menyimpang nggak nih kira-kira? Menyimpang saudara. Apa artinya kamu harus bersekutu satu dengan yang lain? Apa artinya kamu harus ada di dalam rumah Tuhan? Apa artinya? Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat kebenaran seperti apa. Yesus adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran.
Allah adalah kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran. Ini bagian yang sangat penting. Kalau tidak diajarkan dengan benar, orang itu pasti menyimpang. Orang itu pasti sesat. Apakah saya dan saudara mau sebagai orang yang membawa orang sesat tadi kepada kebenaran? Kalau kita melakukannya, itulah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan digambarkan apa, saudara? Kalau membawa orang yang sesat kepada kebenaran, kita bagaikan orang yang merampas jiwa itu. Dari mana? Dari api neraka. Waduh, saudara. Betapa penting tugas dan panggilan kita. Satu sisi memang kita menderita. Satu sisi kita mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita. Tapi sisi yang lain kita tidak boleh terfokus ke sana, saudara. Tapi kita juga melakukan tanggung jawab kita sebagai gereja, bagi orang percaya yang keluar menolong banyak orang. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau boleh mengingatkan dan menyadarkan setiap kami bahwa kami harus mengatakan kalimat yang memberkati. Kami harus berdoa. Kami harus bernyanyi. Kami harus bertanggung jawab atas kesembuhan. Memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan. Dan kami boleh bertanggung jawab membawa orang yang sesat, yang menyimpang dari kebenaran, kembali kepada kebenaran yang sejati itu. Tuhan, Kau pakai setiap kami. Kau pakai setiap kami, Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kami, dimanapun kami berada, Roh Kudus mau menolong setiap kami. Berkati jemaat, baik di gereja maupun yang mengikuti secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.